Sudah langsung ngobrol aja ini. Ini belum mulai kan? Hah? Udah mulai nih. Oh, udah mulai. Ini di prank, Pak Budi di prank. Saya kira belum mulai. Mulai udah. Oke. Selamat datang Pak Budi. Ya, terima kasih. Iya, Pak Budi terima kasih udah mampir di podcast SMK Negeri 7 Guru. Sebenarnya Pak Budi ini capek ini kayaknya kelihatannya. Tapi semangatnya luar biasa. Semoga nanti menginspirasi apa yang kita bicarakan, ngobrol-ngobrol tentang seputar ya pendidikan di Kabupaten Buru khususnya ya Pak. Nanti mungkin lebih luas lagi Pak Budi bisa sampaikan apa. Ini saya banyak loh teman-teman. Prestasi yang dicatat ini luar biasa bacanya ini. Wah, cuma sedikit kok. Iya, banyak ini. Saya bacakan dulu nih ya, Pak Budi ya. Pak Budi Santoso ini adalah salah satu guru di SMP. Mungkin kenalan sendiri saja nggak Pak? Iya, saya belum. Kenalan sendiri, Pak Budi kenal sendiri. Oh iya. Ya, nama saya Budi Santoso. Saya ini guru matematika di SMP Negeri 1510. Iya. Oke, bisa aja. Oke, gitu saja. Terus saya tambahkan pemirsa, ini prestasinya Pak Budi. Yang pertama itu ini baru datang dari kegiatan apresiasi Semarak Tahun Ajaran Baru 2023 atas kontribusi pendidik secara holistik dengan PMM. Dapat hadiah nih kayaknya. Kemudian pernah juga menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 9. Masya Allah, luar biasa sekali. Ketiga, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Buru. Selanjutnya sebagai co-kapten belajar ID Kabupaten Buru. Selanjutnya pendidik bersertifikasi Google. Selanjutnya lagi finalis Duta Rumah Belajar. Masya Allah, banyak lagi yang di bawahnya, cuma itu saja dulu. Nanti biar kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Pak Budi nih. Nah Pak Budi, ngobrol santai dulu nih. Iya. Nggak capek Pak Budi? Kegiatan, terus pelatihan, terus gimana Pak Budi? Ya, karena ini diundang dari Kemdikbud, jadi ya udah harus pergi toh. Masa kalau diundang nggak datang? Tapi bagaimana memanage waktunya? Kok bisa se-energik itu? Gitu loh. Sebenarnya kalau kegiatan yang kemarin saya di Jakarta itu nggak butuh waktu banyak untuk mendaftar. Kemarin cuma saya bikin praktek baik pemanfaatan Chromebook. Nah, jadi bantuan di sekolah itu, yaitu Chromebook dimanfaatkan untuk ujian sekolah, terus menggunakan Google Form. Nah itu saya sesederhana itu, lalu bisa masuk ke 100 karya terpilih. Awalnya 100, kemudian ditentukan 25 yang menuju ke Jakarta. Nah itu saya masuk juga 25. Salah satunya adalah Pak Budi. Iya, salah satu saya. Berapa yang datang peserta dari seluruh Indonesia kemarin? Untuk kemarin pesertanya ada 65, kalau dari kreator itu 25, kemudian dari penggerak komunitas ada 40. Kalau Pak Budi masuk di? Saya masuk di kreator. Kreator. Ini konten kreator juga pemirsa. Tapi nggak sehebat Pak Yuda. Pak Yuda lebih ekspor. Enggak lah, saya juga masih belajar loh. Oke, selanjutnya Pak Budi ini pernah juga jadi fasilitator guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 9. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Budi kenapa kok bisa tiba-tiba jadi fasilitator, itu gimana ceritanya? Ya, awalnya sebenarnya saya itu yang ini berikutnya pengajar praktek. Awalnya pengajar praktek dulu. Oh iya, pengajar praktek. Ya, kemudian setelah pengajar praktek selesai, dibuka pendaftaran fasilitator dari pengajar praktek. Ya udah, saya ikut saja. Pokoknya kalau kegiatan Kemdikbudristek itu saya usahakan ikut. Karena pasti kedepannya itu akan ada manfaatnya. Akan bermanfaat buat kita. Nggak mungkin cuma berlalu begitu saja. Makanya saya daftar yang di itu dulu fasil angkatan 8. Ya. Cuma saya ditugaskan di angkatan 6. Jadi langsung ditugaskan di angkatan 6. Itu bukan di Maluku tapi Surabaya. Waduh, yang ada lintas provinsi ya. Iya. Biasa. Terus pas Lokakarya 7, yaitu Lokakarya Puncak, saya diundang juga ke Surabaya dengan dibiayai oleh Kemdikbud atau tepatnya di BBGP Jawa Timur kemarin. Lalu untuk sekarang ini angkatan 9, ternyata saya diajak lagi menjadi fasilitator. Ditanya di mana saya? Kalau sekarang di Maluku, kebetulan di Maluku Tengah. Maluku Tengah ya. Iya. Dan kebetulan kebetulan istri saya guru SMK 7 juga jadi guru penggerak. Ini ada 2 kebetulan di angkatannya Pak Budi, angkatan 9 ini. Ada Pak Rizal dan juga Pak Burhan. Saya mau tanya apalagi, banyak sekali ternyata prestasinya sampai bingung mau ditanyakan ini.
Kalau Ko-Kapten nih Pak Budi, Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Buru, mungkin bisa diceritakan awal mulanya bisa kalau jadi Ko-Kapten gimana ceritanya? Ya, awalnya itu saya mengikuti kegiatan Google Master Trainer dulu. Dulu ada level 1, ada level 2 itu saya sudah ikuti, kemudian saya lulus. Di situ ada ujian itu internasional gitulah. Itu Google secara internasional di level 1 saya lulus. Kemudian saya lanjut di level 2. Jadi lulus juga, kemudian ditetapkan jadi Ko-Kapten. Kan ada kapten, Ko-Kapten. Kalau saya Ko-Kapten Kabupaten Buru. Iya, betul sekali. Terus pendidik bersertifikasi Google. Ini sama juga kan? Itu nyambung dari Ko-Kapten sih. Dari saya Ko-Kapten itu awalnya dari pendidik bersertifikasi Google. Iya, dan baru diangkat jadi Ya, syaratnya harus bersertifikasi Google dulu. Iya. Terus kemudian finalis Duta Rumah Belajar. Ini gimana, Pak? Nah, itu tahun 2020 itu saya kan ikut pembatik pembelajaran berbasis TIK itu dari Kemdikbud juga. Lalu kan ada level 1, level 2, level 3, level 4. Saya sudah melewati semua hingga yang terakhir dari level 4 itu diambil 5 besar saja. Saya dulu masuk 5 besar. Ada seleksi juga, ada wawancara, ada unjuk kerja. Namun saya belum bisa jadi duta karena waktu itu saya di posisi kedua. Belum di posisi pertama karena duta hanya 1 saja setiap provinsi. Finalis itu sudah sangat luar biasa kan menurut saya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah udah mengalami menjadi finalis. Iya. Terus istrinya Pak Budi nih kan juga ini ya, bisa dikenalin mungkin Pak Budi. Iya. Sebagai duta Duta Teknologi tahun 2022 ya. Iya. Dua-duanya luar biasa teman-teman, pemirsa. Luar biasa, menginspirasi, terutama bagi saya pribadi menginspirasi. Oke, kita ngobrol ringan sekarang. Jadi awal mula kenal itu kita tahun 2020 ya Budi? 2000, oh iya pas ada apa dulu ya? SRB dulu. Yang bukan ya? Ini lomba video membangun negeri itu video. Saya ketemu Pak Budi, bukan ketemu, saya itu lihat konten-kontennya Pak Budi di mana? WA, grup WA IG kalau nggak salah. Atau di mana itu ya? Oh gitu. Kontennya kok bagus ini guru gitu. Iya, biasa aja. Terus saya lihat konten-kontennya ini, konten kreator ini kayaknya. Jadi saya terus berinisiatif nih, saya japri. Assalamualaikum Pak Budi gitu. Oh gitu ya? Iya. Pak Budi lupa ini. Udah tua, lupa ini. Terus saya ajak Pak Budi nih ikut lomba video membangun negeri. Nah, terus itu bikin video yang di Batu Kura-Kura. Aduh, itu paling hancur videonya. Jadi awal mulanya gitu saya kenalnya sama Pak Budi. Akhirnya berlanjut sampai sekarang dan beliau Pak Budi ini juga koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Buru dan saya kebetulan juga lulusan CGP angkatan 6 dan sekarang jadi guru penggerak satu komunitas. Nah ini sebenarnya program guru penggerak nih Kabupaten Buru nih Pak Budi, rencananya mau dibawa kemana nih? Kan kita sudah banyak program nih, cuma mungkin belum dipublish, jadi banyak yang tidak tahu. Rencananya mau bikin program apa lagi nih komunitas guru penggerak Kabupaten Buru? Oke. Untuk guru penggerak Kabupaten Buru, memang di sini guru penggerak intinya itu berdampak di siswa, di murid, di sekolah masing-masing dulu. Jadi mengajarkan guru lain untuk bagaimana bisa pembelajaran berpihak pada murid. Nah itu awalnya di sekolah dulu, di kelas masing-masing ya. Iya. Kalau sudah di sekolah itu bisa ke guru di sekolah lain juga, jadi bertambah luas. Jadi kita kayak berbagi praktek baik begitu. Jadi apa yang kita dapat ilmu, pengalaman, wawasan di guru penggerak itu kita bisa transfer ke rekan guru yang lain, biar lebih berdampak luas lah, bukan hanya di sekolah kita sendiri. Contohnya Pak Budi yang sudah menginspirasi banyak guru di Kabupaten Buru, termasuk saya. Pak Yuda yang lebih keren. Wah, sangat inspirasi Pak Budi. Nah, oke, pemirsa, perbincangannya sangat hangat, sangat menarik sekali. Terus kemudian pastinya menginspirasi teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Dan Pak Budi mungkin berikan apa ya, kata-kata motivasi buat teman-teman, ajakan apa, kuat kah atau bagaimana sebelum ditutup nih kegiatan podcastnya
sekarang. Udah mau selesai ya? Masih malas lagi. Saya sih nggak masalah. Saya malah seneng. Dari tadi saya lihat jam karena gini, Pak Budi ini habis dari naik pesawat capek. Saya pikir, waduh, kan nggak enak-enak kalau lama. Saya bilang tadi malah Pak Budi 15 menit aja. Ini berapa menit waktunya. tadi? Kayak cepet, kayak baru berapa menit? Main udah 12 menit. Oh, nggak apa-apa. kerasa ya Nggak apa-apa. Enggak, saya cuma ini aja. Berapa menit? Enggak, lanjut terus. Berapa menit? 11 Oh, lanjut Oh. berarti kalau orangnya masih saya seger ini diajak ngobrol. Kayak gak kerasa, kayak baru aja kita. Berarti semangatnya Pak Budi membawa saya bersemangat juga. Luar biasa sekali Pak Budi ini. Jadi tadi saya mana tadi? Mana? Quotes. Nanti aja deh terakhir aja. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Kita ngobrol terus ini ceritanya. Terus terkait dengan program guru penggerak yang saya tahu, ini kan habis ini 2024 nih, banyak yang tanya nih Pak Budi, lah terus nasibnya guru penggerak untuk kalau presidennya ganti, terus kalau menterinya ganti, mau dikemanain gitu, mungkin bisa diberi jawaban. Ya, kalau guru penggerak ini kan sebenarnya bukan tergantung menteri ganti gini begitu, tapi ini lebih pada pengembangan diri kita sebagai guru itu bisa berkembang lah dengan adanya guru penggerak ini. Jadi dengan adanya program unggulan Kemendikbud ini pasti nggak akan sia-sia lah. Nanti pasti kedepannya itu akan dilibatkan gitu untuk kemajuan pendidikan di daerah kita. Jadi ya kita kalau bisa ya kita pintu-pintunya juga untuk bagaimana bisa memberi dampak pada rekan guru yang lain juga. Kan gini, ini kan kayaknya angkatan terakhir angkatan berapa ya ini? Kalau nggak 10 atau 10-11 ya. Nah, kan banyak teman-teman nih yang di luar sana. Saya juga mau ikut guru penggerak, tapi kan sudah mau tutup. Gimana kalau tahun depan udah nggak ada? Gimana nih kira-kira? Ya nggak apa-apa, misal nggak ada, nanti pasti ada program yang lain yang dibuat oleh Kemdikbudristek, program serupa atau program pengembangan kompetensi yang lain. Pasti ada lah. Pasti ada ya. Pasti ada, nanti ditunggu saja. Channelnya luar biasa, jadi kita pasti dapat bocoran. Oke Pak Budi, untuk Pak Budi melihat pendidikan di Kabupaten Buru, ya itu seperti apa sih Pak Budi? Pendidikan kita di Kabupaten Buru itu sebenarnya mau dikemanakan sih sebenarnya? Pendidikan di Kabupaten Buru ya sebenarnya pendidikannya sudah berjalan dengan baik, dengan semestinya. Namun ya perlu adanya gebrakan-gebrakan gitulah. Bagaimana anak-anak bisa kreatif, kemudian komunikatif, kritis seperti di kemampuan abad 21 itu ya. Gitu ya. Nah, karena ini semakin lama kan zaman semakin berkembang, jadi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi betul, sekarang ada kemampuan abad 21 itu. Kalau bisa murid nanti bisa memiliki kemampuan tersebut. Sepakat. Dan saya melihat berita bahwasanya Maluku ini peringkatnya masih di 32 untuk tingkat pendidikan nih di Maluku dari 34 provinsi yang ada. Artinya kita bawah nih Pak. Ini PR besar juga buat kita sebagai guru penggerak ini. Gimana kira-kira Pak? Ya. Apa yang salah nih? Kok masih di bawah gitu kan? Sementara provinsi yang lain udah tingkatannya udah di 5 besar gitu. Apa yang harus kita benahi awalnya? Nah itu kan peringkat kan itu tahun berapa itu? 2019 apa ya? Nah itu kan belum ada guru penggerak. Guru penggerak di Buru ya. Di Buru ini tahun 2021 ya mulainya. Jadi memang nggak bisa langsung instan, langsung pendidikannya langsung maju, langsung peringkat 1, 2, 3 ya nggak mungkin juga. Tapi bertahap. Kan dimulai dari gurunya dulu, kemudian nanti bisa memberi dampak ke rekan guru lain, dan nanti muridnya juga diberikan dampak yang positif juga. Jadi lama-lama akan naik ya? Iya, lama-lama insya Allah akan naik lah. Iya. Nah, kalau Pak Budi sendiri melihat di SMP-nya Pak Budi ini, di SMP 15 Buru, hal pertama apa yang harus dibenahi supaya siswanya itu bisa meningkat lah grade-nya, kualitasnya apa kira-kira yang pertama? Ya, hal yang pertama itu ya saya harus bisa berbagi kepada rekan guru yang lain, karena masih banyak guru yang belum mengetahui kan tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan abad 21 murid begitu. Jadi sharing-sharing lah, saling berbagi, saling belajar bersama, sehingga jika rekan guru sudah bisa semua, sudah mampu memberikan
keterampilan pada murid, maka kan murid nanti sendiri bisa ini juga bisa berkembang dengan baik. Berarti fokus di teknologinya ya dulu ya. Saya nggak hanya teknologi juga sih, bisa dengan yang lain juga. Nggak harus teknologi, tapi ya kita nggak boleh meninggalkan teknologi Iya. gitu. Jadi begitu ya. Kalau nggak salah Pak Budi ini juga punya tim di Ki Hajar STEM ya di SMP-nya. Iya, kemarin ikut juga di 2 tahun terakhir kemarin masuk di tahap final di nasional. Cuma yang tahun ini kebetulan tidak masuk karena makin banyak sekarang Tahun daftar. kemarin masuk final ya, yang tahun 2021 masuk final, 2022 masuk final. Tapi sekarang tahun ini semakin banyak, jadi Iya. bersaingnya Sekarang semakin sama. ketat. Tapi luar biasa, menginspirasi saya. Saya yang belum ini untuk Ki Hajar STEM kemarin, ya gitulah. Baik pemirsa, sebenarnya mau tambah-tambah terus, tapi saya ikut dari tadi lihat jam. Katanya Pak Budi ini katanya mau pulang di Hatawano ya, berapa jam Pak Budi dari sini Hatawano? sini kalau cepat bisa 1 jam, kalau misalnya cepat. Iya, Tapi kalau saya santai bisa 1,5 jam. tapi jangan buru-buru ya Pak Budi. Iya. Kita santai-santai dulu habis ini, ngobrol-ngobrol, habis itu Pak Budi capeknya hilang baru pulang. Ya, oke, siap. Kata-kata terakhir, quote buat memberikan motivasi teman-teman pengajar di luar sana. Oke, terima kasih ya buat Pak Yuda. Lalu untuk kata-kata terakhir yang bisa saya berikan, jadi untuk sahabat yang melihat semuanya, baik dari Bapak Ibu Guru ataupun dari rekan-rekan yang lain, itu kita harus terus belajar, kemudian berkarya, karena dengan karya kita akan memberikan dampak positif buat rekan guru yang lain ataupun murid juga. Nah, itu saja. Wah, iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Budi sudah datang di podcast SMK Negeri 7 Guru. Kalau nggak dipaksa, saya mungkin nggak ketemu sama Pak Budi hari ini. Ini nggak direncanakan. Nggak direncanakan, dan memang katanya Pak Budi mau titip motor di rumah. Nah, kebetulan saya pikir dari tahun 2022 saya sudah inden nih Pak Budi untuk main di podcast SMK Negeri 7 Guru, baru kali ini kesampaian. Alhamdulillah. Gitu. Baik, terima kasih. Begitu saja podcast dari saya SMK Negeri 7 Guru Podcast. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.